Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peserta yang sudah bergabung di webinar kelas fotografi Akademis Stability yang dari Yayasan Peduli Kasih APK yang berjudul Bincang Santai Fotografi. Kami, Hani dan Vina, berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi kali ini. Sebelum memasuki ke sesi sharing, izinkan saya memperkenalkan profil pembicara diskusi kali ini, yaitu Pak Ahmad Zulkarnain atau yang biasa dipanggil Pak Zul, seorang fotografer profesional dari Banyuwangi yang lahir 28 tahun yang lalu. Pak Zul bercita-cita bisa berkelilingi dunia untuk memotret. Pak Zul sudah memamerkan hasil karyanya ke beberapa negara seperti Turki dan Brasil. Terima kasih telah berkenan menjadi pembicara di sore hari ini dan dapat meluangkan waktu rangka webinar berlangsung selama 60 menit. 5 menit pertama menjelaskan tentang aturan dan profil yayasan, kemudian dilanjut sesi sharing yang 5 terakhir sesi penutup. Saya akan menjelaskan aturan acara selama acara berlangsung, yaitu pertama selama sesi webinar harap di-mute fitur suara atau voice supaya menjaga kondusivitas acara. Kedua, selama sesi webinar Bapak Ibu bisa mengetik pertanyaan di fitur chat atau bisa juga membrowse dengan Pak Dodi. Pak Zul. Selanjutnya saya sampaikan tentang profil yayasan. Yayasan Peduli Kasih APK didirikan pada tanggal 4 April 2012. Tujuan mendukung partisipasi aktif APK melalai peran orang tua dan masyarakat. Yayasan Peduli Kasih APK selalu melibatkan orang tua selain membantu APK-nya sendiri. Jadi, Yayasan Peduli Kasih APK bukan tempat terapi APK ataupun bukan sekolah. Kegiatan yayasan selama ini terbagi menjadi 2, yaitu di dalam shelter dan di luar shelter. Namun karena COVID, kegiatan saat ini terbagi menjadi online dan offline. Kegiatan yang dilakukan yayasan adalah sebagai bentuk pemberdayaan ABK dan orang tuanya, serta mengenalkan pada masyarakat agar terbentuk masyarakat yang ramah ABK. Tempat berkegiatan Yayasan Sabrangan 1A Surabaya dan Manggis Tengah 4T58 Pondok Candrawarusjojo, atau bisa dilihat di website www.ypedulikasiabk.org. Selanjutnya, Ibu Safitri akan membantu jalannya acara. Silakan Bu Safitri. Oke.
Oke, terima kasih Mbak Vina sama Mbak Hani. Jadi dan peserta kelas fotografi Akademi Disability. Jadi ini perlu diketahui juga oleh Bang Zul bahwa ini merupakan kelas fotografi online yang ke-10. Jadi sebetulnya sebelum COVID kami ini mengadakan kelas fotografi secara offline tiap minggu di Yayasan yang Sidoarjo. Jadi tujuannya memang fotografi itu tidak hanya dengan kamera yang mahal-mahal, bisa dengan HP. Kedua tujuannya, apalagi dengan Bang Sul ini, ternyata tujuannya tidak hanya bisa dilakukan oleh orang yang reguler. Bang Sul ini dengan maaf tanpa tangan dan kaki bisa melakukannya dan malah profesional. Terus yang ketiga, melatih anak-anak untuk bisa menghasilkan karya kreatif, ya. Ini kan karya visual dan tidak hanya lekat dengan handphone saja, tapi handphonenya malah bisa menjadi sebuah karya. Terus tujuannya adalah kita otomatis menambah ilmu fotografi. Kalau dengan Bang Sul malah kita punya spirit untuk bisa lebih baik lagi. Dan karena juga hostnya ini adalah ABK, ya kebetulan kali ini adalah hostnya adalah anak-anak yang dengan disabilitas slow learn, ya. Mereka masih bisa baca, masih bisa berkomunikasi. Jadi ini adalah sebuah ajang jam terbang, menambah jam terbang, menambah kepercayaan diri, keyakinan diri, dan juga bagi masyarakat untuk bisa berinteraksi dengan ABK. Oh ternyata ABK nggak hanya yang yang bodoh, yang nggak bisa apa-apa seperti itu, sehingga terjadi inklusi sosial. Terus harapan kami terutama untuk ABK, jadi ini terbuka untuk ABK kelas online ini maupun yang dulu sebelum COVID ada offline, itu kami selalu kegiatan kami seperti sudah disampaikan oleh Mbak Vina, ini adalah kegiatan yang perlu kalau memang ABK didampingi oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Jadi sebagai translator atau penerjemah. Jadi anak-anak ini karena kondisinya mungkin tidak paham, jadi orang tua bisa menerjemahkan sesuai dengan pemahaman anak masing-masing. Terus kemudian anak-anak menjadikan kegiatan fotografi itu menjadi kegiatan yang fun, ya, yang enjoy, menikmati sehingga merasa mudah dan akhirnya lama-lama bisa menjadi excellent, menjadi profesional, dan kalau profesional bisa menjadi dapat uang. Tapi enjoy, easy, excellent, dan earn, dapat uang dari situ. Tapi yang tujuan utama adalah membuat percaya diri, bangga pada dirinya, dan akhirnya mendapat apresiasi. Jadi bukan karena orang melihat ABK atau disabilitas, bukan karena IBA, ya. Terus yang ketiga, harapan yang terakhir adalah kita pengen sekali ingin membuktikan bahwa ABK itu tidak hanya diberi. Biasanya kan ya udah kalau ABK dikasih, diberi bakti sosial dan sebagainya, tapi ini kita malah bisa memberi. Jadi dengan adanya kelas fotografi, walaupun disampaikan dengan praktis dan tapi kan berulang-ulang, maksudnya berkala, tambah lama tambah ilmu-ilmunya tambah banyak. Jadi siapapun bisa belajar. Jadi akhirnya saling memberi, ya kan, seperti itu. Dan karena anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya yang hostnya ini ada ABK, jadi karena kita juga nantinya akan bikin studio podcast sendiri, channel sendiri, sehingga mereka sudah terlatih untuk bisa tampil, ya, presentasi dan sebagainya, sehingga nanti stok host atau moderator di studio podcastnya yayasan ini akan selalu ada. Terima kasih. Monggo, Mbak Vina. Terima kasih Bu Safitri yang telah menyampaikan sambutannya. Sekarang sesi tanya jawab, saya akan membacakan chat yang masuk. Apa saja yang biasa dipakai objek foto Pak Zul? Oh, atau Pak Zul dulu sayang, ya, Pak Zul. Pak Zul silakan.
Sedikit pemaparan aja ya Bu, gitu Bu, untuk pengantar nggih. Halo. Halo Bu. Iya, silakan Bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, waktu yang sangat mungkin buat saya untuk pertemuan fotografi kali ini waktu yang sangat singkat gitu kan. Tapi semoga waktu yang sangat singkat ini bisa kita manfaatkan, bisa kita petik berkahnya, bisa kita petik ilmunya, dan kita bisa terapkan ilmu-ilmu itu dan kita sampaikan kepada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang fotografi, sebenarnya fotografi itu seni yang sangat asik, seni yang sangat menarik, dan seni yang sangat membahagiakan. Karena melalui fotografi itu kita bisa berinteraksi dengan apapun dan dengan siapapun. Kita bisa berinteraksi dengan orang baru, orang lama, kita bisa berinteraksi dengan hewan, kita bisa berinteraksi dengan tumbuhan. Apapun bisa kita jadikan objek fotografi. Nah, fotografi itu sendiri apa sih? Fotografi itu sendiri adalah seni melukis cahaya, gitu. Jadi ada yang berbicara seni fotografi itu adalah seni melukis cahaya dan seni untuk mengabadikan momen, gitu. Di dalam fotografi banyak sebenarnya aliran-aliran, kemudian ada aliran potret, kemudian ada aliran landscape, kemudian ada juga fashion dan lain sebagainya, banyak juga. Ada makro. Kalau makro itu foto untuk memotret, khusus untuk memotret hewan-hewan kecil, jadi seperti itu. Nah, kalau Kak Jul ngambilnya apa sih? Nah, kalau Kak Jul itu ngambilnya di fashion dan potret, jadi foto manusia. Jadi objek utamanya adalah manusia, jadi seperti itu. Nah, awal karirnya Kak Jul sebenarnya itu berawal dari menjadi tukang foto KTP yang kemudian Kak Jul merantau, Kak Jul sekolah, Kak Jul mendapatkan beasiswa di Darusdadi School of Photography, dan kemudian Kak Jul bisa mendapatkan kesempatan untuk berkiprah di nasional bahkan internasional. Salah satunya berkiprah di Istanbul, Turki, dan berkiprah di Singapura. Jadi seperti itu. Kalau program-program ke depan yang ingin dicapai apa sih? Sebenarnya kepengen membuat kelas-kelas fotografi secara offline. Karena kelas offline itu kita bisa berinteraksi langsung, kita bisa praktek langsung. Dan doa Kak Jul, semoga Kak Jul bisa main-main ke sana. Bisa main ke yayasan, karena saya pikir fotografi itu seni sejuta umat, seni yang bisa dimiliki, seni yang bisa dipelajari oleh semua orang, dan di sini tidak harus orang yang reguler dalam tanda kutip, bahkan orang yang difabel bisa untuk mempelajari seni fotografi itu. Karena fotografi itu asik, dan saya pikir semua bisa kita jadikan fotografi dan bisa kita jadikan objek. Contohnya seperti kita makan mungkin di restoran, kalau seandainya kita nggak punya kamera-kamera yang bagus, kita punya kamera HP, difoto, kemudian diedit. Nah, ngeditnya pakai apa? Kalau di HP ngeditnya pakai Snapseed bisa, kemudian pakai VSCO bisa, kemudian ngeditnya juga bisa pakai Lightroom Mobile. Kalau untuk masalah tata letak, kita bisa menggunakan editing melalui aplikasi Canvas. Atau teman-teman yang pengen mendesain kayak seperti membuat jadwal-jadwal atau membuat pamflet bisa menggunakan Canvas. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya banyak yang bisa kita gali di dalam fotografi itu sendiri gitu. Kita juga bisa mengabadikan momen-momen yang unik di keluarga kita yang mungkin nanti bisa kita lihat 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Jadi seperti itu. Karena fotografi itu penting dan asik, maka fotografi bisa kita jadikan sebagai salah satu peluang usaha kita selama di rumah atau selama pandemi ini juga bisa. Jadi seperti itu. Kita juga bisa menolong orang-orang lain yang punya usaha-usaha seperti makanan, seperti jajanan, atau seperti apa. Kita bisa tolong mereka, kita bisa potret foto makanan-makanan mereka, kemudian kita bisa jual melalui online, melalui WhatsApp, melalui sosial media, dan apapun itu. Jadi gitu. Jadi itu sedikit pemaparan dari Kak Jul. Kalau saya mau jawab pertanyaan yang
ada di bawah tadi mengenai objek apa sih objek apa saja yang bisa objek apa saja yang bisa dipakai untuk Kak Julia. Sebenarnya kalau objek itu banyak banget gitu kan. Bisa yang saya sebutkan tadi ada hewan, ada tumbuhan gitu kan, ada bunga-bunga, ada benda-benda, ada manusia. Manusia juga bisa kita jadikan objek gitu, seperti itu. Gitu. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Bisa dibacakan mungkin pertanyaan-pertanyaannya. Iya, silakan Mbak Vina. Baik, terima kasih Pak Zul. Saya bacakan chatnya. Bang Zul, saya mau tanya, saya punya banyak foto, agar foto itu bisa dijadikan income, bagaimana gitu? Bisa jadi income, Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Foto bisa dijadikan sebuah income, sebenarnya bisa. Kita bisa jual foto-foto kita itu melalui Shutterstock. Jadi Shutterstock itu adalah salah satu website yang mendunia juga, yang ada di internet. Nah, di Shutterstock itu kita bisa jual foto. Kita bisa jual foto-foto kita taruh, kita upload foto kita di situ, kemudian kita tinggal tunggu. Nah, kita tinggal tunggu nanti ada penawaran dari orang atau tidak, jadi gitu. Nah, biasanya kalau foto-foto kita menarik dan memang foto kita itu dibutuhkan banyak orang untuk kebutuhan kafe kan biasanya seperti itu, untuk kebutuhan hiasan-hiasan dinding, biasanya banyak juga yang membeli. Bisa minimal $50 kalau nggak salah kalau untuk pembeliannya di situ. Jadi gitu. Ada Shutterstock, kita bisa jual foto-foto kita di situ. Jadi gitu. Tulisannya apa, Pak? Shutterstock. Shutterstock. Jadi SHUTTER. Stock. Nah, betul itu. Udah ditulis nggih, Shutterstock sampun. Oke, makasih Bu Parwati. Nggih, lanjut Mbak Vina. Monggo. Mbak Vina, lanjut Mbak Vina. Silakan kalau ada yang bertanya. Di chat itu ada Mbak. Apa kesulitan terbesar saat menjalankan profesi sebagai fotografer di Fabel Shutterstock? Ya, apa kesulitan terbesar? Apa besar itu tadi? Nih. Sebenarnya banyak banget kesulitan menjadi seorang fotografer di Fabel. Dari menjangkau tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat yang sulit diakses gitu kan. Kemudian sulitnya medan-medan yang terlalu banyak batu, itu juga sebenarnya susah banget untuk saya jangkau gitu. Tapi karena kita kan kerjanya fotografer itu sekarang enaknya kerjanya itu sama tim. Jadi ada tim yang memang fokus untuk membawakan peralatan, ada tim yang memang untuk fokus untuk kadang menggendong Kak Jul. Jadi kita kerja bareng, kita berusaha untuk memberikan kualitas dan kuantitas yang bagus kepada klien begitu. Tapi tetap semangat lah, tetap harus menghasilkan foto yang bagus. Tapi hambatan terbesarnya apa, Pak? Hambatan paling besar menurut Bapak? Bu. Halo Bu, gimana? Hambatan terbesar dari Pak Bang Zul kalau memotret sebagai pemotret disabel itu paling besar apa, Pak? Yang jenengan merasa, aduh ini lagi berat gitu. Apa itu, Pak? Ya. Kalau dulu itu masalah akses ya, Bu. Kalau dulu masalah akses, kadang kan ada orang yang ingin fotonya itu prewednya diabadikan di gunung. Gitu kan. Prewednya diabadikan di gunung, di lereng-lereng gunung. Terus di tempat-tempat yang
bebatuan atau pantai gitu Bu yang banyak karangnya, terus kemudian diabadikan di air terjun itu sangat sulit banget untuk saya gitu kan. Bahkan kemarin itu saya memang nekat banget buat motret, jadi separuh badan saya itu masuk ke laut dan akhirnya apa yang terjadi? Jadi saya tuh nginjek ubur-ubur Bu. Nginjek ubur-ubur, saya nggak tahu dan akhirnya pas kena kaki saya itu kesengat ubur-ubur sampai nyampe rumah keadaan saya langsung drop selama 3 hari. Sebenarnya sampai sekarang itu masih sedikit drop, cuman kalau kita ngikuti sakit malah nggak bisa aktivitas gitu. Jadi tetap saya gunakan untuk aktivitas. Jadi banyak Bu kesulitan-kesulitan yang memang ya apa yang disampaikan sama Ibu, wah ini lagi. Tapi karena kita tujuannya adalah untuk pertama kita mencoba untuk memberikan fasilitas yang sama seperti fotografer yang non difabel gitu. Dan bagaimana caranya adalah memodifikasi. Ketika saya tidak bisa memotret di air terjun, maka saya harus lebih banyak membawa tim untuk bagaimana caranya tim itu membawa saya ke air terjun. Ketika saya tidak bisa memotret di laut, bagaimana caranya kemudian kita membuat alat agar saya itu berada di atas laut. Ya mungkin jadi seperti kayak meja besi, jadi seperti itu. Jadi karena difabel itu hidupnya itu dimodifikasi gitu loh. Difabel itu hidupnya itu harus dimodifikasi gitu. Agar apa sih? Agar kita bisa seperti yang lain gitu. Kalau masalah persaingan di sini ketat banget Bu gitu. Bahkan teman-teman di sini tidak memandang saya difabel atau saya non difabel gitu. Masalah persaingan fotografi tetap jadi seperti itu Bu. Mbak, apa wajahnya Siva kok kaget dalam video? Lepas wajahnya Siva. Ya. Lanjut Mbak Vina. Assalamualaikum. Pernahkah Anda yang menolak saat pelanggan tahu fotografernya difabel? Mbak Vina baca nama penanyanya ya dari Mas Gema. Dari Ibu Kartika Cahyani. Kalau di Indonesia, apakah Anda komunitas fotografi yang bisa diajak sharing dan belajar dari? Dan belajar ya. Ya Pak. Dari Mbak Kartika Cahyani nih Pak Bang Zul. Apakah kalau di Indonesia ada komunitas fotografi yang bisa diajak sharing dan belajar bersama? Seperti itu. Ya, terus kemudian dari Mas Gema, apakah pernah ada yang menolak saat pelanggan tahu kalau fotografernya difabel? Kayak gitu. Ya, nggih, monggo Pak. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaannya dari Mbak Kartika dulu ya. Kalau di Indonesia apakah ada komunitas fotografi yang bisa diajak sharing? Nah, komunitas fotografi di Indonesia yang bisa diajak sharing itu banyak. Ada komunitas fotografer Indonesia. Terus di masing-masing daerah itu juga insya Allah ada juga komunitas-komunitas gitu. Cuman ya seperti itu karena kita setiap orang kan punya karakter beda-beda. Kadang ada yang sangat welcome ketika kita ajak sharing. Kadang ada juga orang yang merasa ngapain sih ilmu saya kemudian saya kasihkan ke orang lain, kan ini kan bisnis gitu kan. Ada yang seperti itu juga. Tapi prinsip saya adalah ketika ilmu itu kita sharingkan kepada orang lain maka tidak akan rugi, justru ilmu kita yang akan menambah, jadi gitu. Jadi kalau saya sendiri Bu, saya punya namanya itu grup ruang terbuka. Ruang terbuka itu isinya itu dari Sabang sampai Merauke di grup WhatsApp. Cuman itu masih belum saya seleksi karena kan kita kan penggunanya kan banyak banget kan di situ gitu. Jadi mungkin ke depan kita karena kemarin juga saya melakukan webinar bersama teman-teman disabilitas fotografer yang ada di Jakarta. Mungkin kita bisa membuat grup sendiri mungkin untuk teman-teman disabilitas atau mungkin grup untuk para guru yang pengen belajar fotografi atau seperti apa nanti teknisnya gitu. Yang jelas di sini
Kalau saya pribadi, saya membuka lebar-lebar siapapun yang mau sharing tentang fotografer, tentang fotografi, ataupun tentang ilmu editing, bakalan saya sharing ke teman-teman. Jadi seperti itu, Bu. Gitu. Oke. Terus pertanyaan yang Mas Gema, Pak. Tadi sudah dibacakan sama Mbak Vina. Oke. Kalau untuk Mas Gema, Assalamualaikum, apakah pernah ada penolakan? Nah, ini yang sangat keren, Bu. Jadi teman-teman, adik-adik sekalian, kalau masalah penolakan itu banyak ketika tahu bahwa fotografernya adalah seorang difabel, itu penolakannya banyak. Bahkan ketika dulu saya belajar untuk menguasai pasar, saya itu harus demo dulu. Jadi saya harus praktek dulu di depan klien bagaimana cara saya motret, bagaimana cara saya lepas lensa, bagaimana cara saya mengabadikan momen. Jadi seperti itu, sampai seperti itu. Kemudian mereka percaya dan saya di-hire. Dan alhamdulillah ketika kita melakukan demo satu persatu kepada orang yang berbeda, hasilnya juga alhamdulillah. Sempat kita juga, Bu, jasa kita itu dipakai sama PT Pelindo Indonesia. Jadi PT Pelindo kita pernah dipakai selama dua hari untuk motret CEO-nya juga. Jadi seperti itu. Nah, yang terpenting hari ini kalau klien itu bukan siapa yang motret sih, Bu. Gitu, teman-teman. Klien itu bukan siapa yang motret, tapi bagaimana hasil potretnya gitu. Jadi gitu. Seperti yang saya lakukan, saya berusaha untuk bagaimana caranya orang tidak melihat saya, tapi melihat hasil-hasil fotografi saya. Jadi gitu. Jadi merasa tidak ada bedanya antara yang tidak disable maupun disable gitu ya, Pak ya? Iya, betul banget. Gitu. Padahal tingkat kesulitan jenengan lebih besar daripada yang banget. Iya, Bu. Kalau sayangnya di belakang masih berantakan ya, Bu. Kalau Ibu bisa lihat di belakang saya itu studio saya, Bu, dan peralatannya itu satu lampu itu bisa 5 kilo, bisa 10 kilo. Dan kadang kalau memang tidak ada tim, ya memang harus saya yang mengoperasikan. Jadi gitu. Terus iya, kamera. Maaf, apakah ini mewakili hati nurani yang paling dalam? Apakah kalau seperti itu, apakah ada rate, maaf ya Pak ya agak sensi, apakah ada rate yang berbeda? Maksudnya orang itu akhirnya, dikasih lebih murah gitu loh Pak, daripada ditawarnya itu lebih nemen. Enggak, Bu. Justru gini, Bu. Dulu mungkin gini ya. Dulu mungkin difabel itu identik dengan seseorang yang dikasihani. Iya. Betul. Dan saya berusaha untuk merubah mindset itu. Bagaimana caranya kemudian saya bisa mengedukasi masyarakat. Difabel itu bukan sosok untuk dikasihani, tapi difabel itu adalah sosok yang harus dihargai secara potensi, secara kualitas, dan diberikan kesempatan yang sama seperti teman-teman yang lain. Jadi gitu. Kalau ngomongin masalah rate harga, alhamdulillah di sini saya paling mahal, Bu. Jadi gitu. Jadi karena memang saya brandingnya itu dari awal memang harus mahal gitu. Karena saya mikir kamu dipotret sama fotografer lain hasilnya pasti sama, pasti seperti itu. Tapi ketika kamu dipotret oleh seorang disabilitas, maka di situ ada nilai plus, ada kebanggaan tersendiri, dan foto itu akan bersejarah sampai kapanpun, bahkan mungkin sampai saya tidak ada. Jadi seperti itu. Jadi gitu. Ya, makasih Pak. Lanjut Mbak Afina, baca yang pertanyaan selanjutnya, Nak. Mbak Afina. Dari Lukman Academy Disability, bagaimana awal-mula Bang Zul menarik perhatian konsumen untuk menggunakan jasa fotografinya Bang Zul? Keren. Ini terkait kesempatan untuk mengambil job ya, Bu. Terkait kesempatan untuk mengambil pekerjaan-pekerjaan di bidang fotografi. Nah, karena kita punya media promosi gratis, yaitu kita bisa memanfaatkan Facebook dan Facebook dan Instagram. Jadi saya memanfaatkan Instagram itu untuk bahasa kasarnya itu untuk jualan jasa saya. Jadi gitu, Bu. Jadi di Instagram saya itu ada beberapa memang foto-foto yang memang saya khususkan untuk klien-klien dengan bahasa-bahasa tertentu gitu kan. Jadi
momen kemarin asik banget kan ya, motret gini. Jadi saya bahasa promosi saya itu bukan kemudian foto ini harganya gini, enggak seperti itu Bu, karena itu bahasa yang mungkin sudah sangat biasa. Jadi di dalam foto itu saya ceritakan gitu Bu, kemarin itu kita motret asik banget, kita happy banget gitu kan, didukung dengan foto, didukung dengan video. Nah dari situ kemudian orang berandai-andai, oh iya ya seandainya saya bisa dipotret sama Bang Jul. Nah disitulah kemudian kita bisa jualan gitu loh Bu. Jadi gitu. Nah jadi kita memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Kadang juga alhamdulillah sekarang, dulu mungkin masih mencari klien dan sekarang alhamdulillah sering ditelepon gitu kan. Karena mungkin sudah punya pasar, sudah menguasai pasar, dan yang terpenting adalah ketika kita punya usaha, bagaimana caranya kita bisa membranding usaha tersebut dan orang bisa mengenal usaha dan dibalik orang yang punya usaha itu. Jadi gitu. Oke, lanjut Mbak Vina, monggo. Akademi disability, alat fotografi kan mahal. Bagaimana mengatasinya? Dulu saya masih pertama kali belajar fotografi dan menggeluti fotografi itu saya kredit Bu. Saya kredit selama 18 bulan. Jadi sebelum menggeluti fotografi, sebelum masuk di dunia fotografi kan saya adalah staf di salah satu kantor pengacara di Banyuwangi. Jadi gitu. Nah kemudian saya gaji saya selama 3 tahun itu saya gunakan untuk kredit kamera selama 18 bulan. Nah kemudian dari situlah saya punya kamera sendiri, kemudian saya membuka lapangan pekerjaan sendiri, dan akhirnya Bu, sekarang itu saya bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang yang non-disabilitas. Seperti apa yang disampaikan sama Ibu tadi, bahwa bukan hanya teman-teman disabilitas yang mendapatkan sesuatu gitu, tapi justru teman-teman disabilitas itulah yang bisa memberikan sesuatu. Jadi gitu Bu. Nah ini kemudian saya membuat bagaimana caranya peran disabilitas itu justru sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu Bu. Jadi saya sering banget untuk membuat pola pikir yang berbeda, pola pikir yang terbalik, yang sesuatu yang sekiranya mungkin tidak bisa kita lakukan, kita rubah menjadi sesuatu yang bisa dilakukan. Jadi gitu. Oke. Lanjut Mbak Vina. Dari Mas Rama, can anyone be able to go for other websites out there with the same purpose of selling your photos, not just Shutterstock? I've also had a Flickr 500 pixel. Ya, pintar. Lanjut. Alami foto bakat, imgur and etc. Pak. Jadi apakah ada yang bisa pergi ke website yang lain dengan tujuan menjual hasil foto-foto itu, tidak hanya Shutterstock, karena Mas Rama ini memang putranya Bu Siwi. Bu Siwi itu ada juga di sini. Mas Rama ini hebat, autis, 20 tahun ya Bu Siwi. Sudah aktif di fotografi dan sudah seperti kan pengampu kelas fotografi offline kami YPK ABK dan offline ini biasanya adalah Pak Dodi. Jadi Pak Dodi bilang bahwa Mas Rama ini bukan fotografer tapi seniman fotografi. Ya, jadi ilmunya juga banyak. Jadi dia katanya dia juga mendengar selain Shutterstock itu ada Flickr 500 pixel, alami dan sebagainya ini. Bagaimana Pak? Iya Bu, sebenarnya banyak sih website yang memang ada di internet gitu. Cuman yang saya sebutkan itu Shutterstock itu karena Shutterstock mungkin lebih mudah untuk dijangkau kali ya Bu gitu. Lebih mudah untuk dijangkau dan lebih banyak yang daftar di sana, karena
di Shutterstock itu kita bisa belajar tentang selling, tentang penjualan dulu. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan klien dulu, dengan customer dulu, dengan pembeli dulu. Jadi kita bisa belajar tentang di situ dan kita bisa memanfaatkan fitur uang virtual di situ untuk kita bisa belajar membeli dan menjual foto-foto yang ada di situ, Bu. Gitu. Jadi setahu saya seperti itu. Maka kenapa kemudian saya lebih mengarahkan ke Shutterstock. Kalau Flickr bisa. Bahkan banyak kok, Bu. Banyak banyak juga situs-situs yang menjual foto-foto seperti itu. Jadi gitu. Juga ada beberapa website yang ada perlombaan juga di situ. Bukan hanya kita menjual foto, tapi kita bisa mengikuti lomba-lomba foto yang ada di internet. Seperti Hipae, seperti banyak. Kalau Hipae itu malah dia pencetusnya orang Arab Saudi. Jadi gitu. Baik, saya bacakan lagi dari Kartika Cahyani. Bang bisa kasih tips foto hewan, terutama kucing. Terima kasih. Kalau pemasangan foto lewat sosmed, bagaimana caranya? Saya pakai lensa kit 18-55 meter. Kameranya Canon 600D. Tips untuk memotret hewan khususnya kucing, yang paling terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa menenangkan kucing tersebut. Kita bisa menenangkan hewan tersebut hingga kemudian hewan itu nyaman di posisinya, kemudian kita bisa ambil 2 langkah ke belakang, kemudian kita bisa potret di situ. Gitu. Karena hewan itu beda dengan manusia yang bisa diatur, jadinya ya sedikit kesulitan juga kita untuk memotret hewan-hewan tersebut gitu. Nah, kemudian kalau untuk tips, kalau untuk pemasaran sendiri di sosial media, sama seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi itu, sebenarnya tentang foto dan deskripsi foto tersebut gitu. Ketika kita sudah punya foto yang pengen di-upload di sosial media, kita juga harus sertakan deskripsi bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan foto tersebut, kemudian kita bisa menggiring penikmat foto atau orang yang hendak foto ke kita itu sampai bisa meng-hire kita. Jadi gitu. Nah, di sini memang dibutuhkan banget untuk bahasa-bahasa penjualan, atau mungkin teman-teman yang bisa bercerita tentang foto bisa menggunakan kelebihannya itu untuk bisa memasarkan foto-fotonya, jasa-jasanya melalui sosial media. Jadi gitu. Nah, kemudian untuk masalah penggunaan lensa, Kak Kartika Cahyani menggunakan lensa kit 1855, kameranya 600D. Nah, kamera ini dan lensa ini kamera yang pertama saya pakai lensa kit 1855 dan Canon 600D. Nah, selama saya menggunakan Canon 600D dengan lensa kit 1855 itu nggak jadi masalah. Kamera itu justru asik banget, enak banget. Kemudian yang terpenting adalah apa sih yang harus ditekankan di situ. Nah, ketika kita pengen membuat hasilnya itu sedikit blur di belakang, maka lensa itu harus diukur dengan diameter 55 mili dan jarak fokusnya itu antara objek dengan background harus dijauhkan. Jadi gitu. Kemudian kita bisa menghasilkan efek blur di sana. Jadi gitu. Nah, untuk masalah teknis bisa teman-teman belajar tentang segitiga exposure yang meliputi shutter, kemudian meliputi diafragma, kemudian meliputi ISO. Nah, 3 komponen ini adalah 3 komponen yang sangat penting yang dibutuhkan di dalam ilmu fotografi. Jadi gitu. Saya bacakan dari Lukman Akademi-Sability. Bagaimana awal mula Bang Zul menarik perhatian konsumen untuk menggunakan jasa fotografinya Bang Zul? Oke. Kak Ajul itu selalu bercerita melalui sosial media. Lagi-lagi sosial media itu mempunyai peranan penting di dalam kita bekerja. Makanya
Sebenarnya orang yang paling bijak hari ini itu bukan orang yang bukan orang yang pandai berbicara, bukan, tapi orang yang pandai dan lebih bijak, yang pandai untuk menggunakan sosial media dengan baik. Jadi gitu. Nah, di sosial media itu kita bisa buat apapun, kita bisa melakukan apapun, seperti masalah promosi, kemudian seperti mengenalkan usaha kita kepada orang lain. Jadi gitu. Nah, yang Kak Jul lakukan adalah Kak Jul berusaha untuk melakukan promosi di sosial media gitu kan. Banyak gitu. Kadang-kadang juga kalau masalah di perusahaan-perusahaan, Kak Jul juga membuat proposal-proposal jadi gitu. Mengenalkan usaha Kak Jul, kemudian menawarkan jasanya Kak Jul sebagai seorang profesional fotografer difabel gitu. Dari Kartika Cahyani, saya tidak punya banyak teman di sosmed Bang. Bagaimana caranya agar foto saya dikenal orang banyak? Oke. Nanti lambat laun pasti orang-orang bakalan mengenal kita melalui sosial media sebenarnya gitu. Yang terpenting ini hari ini adalah kita upload aja beberapa foto, beberapa aktivitas kita khususnya. Kita kita upload aja beberapa aktivitas kita. Selama kita motret, selama kita berkarya, kita upload aja. Nanti jangan lupa sertakan hashtag-hashtag seperti hashtag potret fotografi, seperti hashtag landscape, kemudian hashtag fotografi, hashtag yang berkaitan dengan Instagram dan fotografi. Nanti secara otomatis orang itu bakalan nge-follow kita melalui Instagram. Nah, ketika teman-teman kita banyak, kita juga bisa melakukan penawaran, bisa melakukan promosi melalui door to door, atau ketika kita ketemu teman, ini lo follow Instagram saya. Di sini ada beberapa foto-foto saya yang mungkin menarik untuk kamu. Jadi bisa seperti itu juga gitu. Bisa dilakukan seperti itu. Mungkin Mbak Hani mau bertanya. Apa pengalaman paling berkesan Pak Sur selama memotret? Ya, pengalaman yang paling berkesan selama memotret itu ketika dulu Kak Jul pertama kali belajar fotografi itu, Kak Jul motret tebing. Ketinggiannya itu motret air terjun itu ketinggiannya hampir 10 meteran lah. Dan Kak Jul waktu itu jatuh dari tebing itu sama kameranya juga. Jadi berkesan banget itu, dan kemudian saat itu bukannya Kak Jul malah tidak belajar fotografi, malah harus belajar fotografi. Jadi gitu. Itu kesan yang pengalaman yang sangat menarik buat Kak Jul. Baik, Bang. Dari Gema Firmansyah, sejak kapan Bang Zul menyukai fotografi? Saya sudah 2 kali mengikuti kelas ini. Apakah Bang Zul untuk saya yang baru tertarik bidang ini untuk memulainya? Bang Zul, ini Mas Gema ini kan pakai kursi roda, Bang Zul. Jadi ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak-anak ini. Bentar, Mas Gema itu rumahnya mana ya, Bu? Surabaya, Pak. Sepertinya saya pernah ketemu deh, Bu. Oh iya, pernah ketemu katanya di SMP 28 katanya waktu. Walah, iya, benar. Dia tadi sebelumnya udah cerita. Enggak, saya ingat, Bu. Masya Allah, alhamdulillah ya, bisa Mas ketemu Gema lagi. Benar, Mas Gema pernah. Oh, Mas Gema. Iya, Bu. Pernah bertemu dengan Kang Zul. Iya, betul. Iya. Waktu acara pameran juga kalau nggak salah di Surabaya juga kayak pernah ketemu juga deh. Iya, betul. Masya Allah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi, Masya Allah. Sehat-sehat ya, Mas. Ya. Iya. Insya Allah, Bu, saya nggak janji, Bu, tapi ketika nanti saya bisa ke Surabaya, nanti insya Allah kita bisa kumpul-kumpul ya, Bu. Siap. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Saya kan masih ada jadwal sebenarnya, Bu, di Sidoarjo. Itu nanti ketika saya bisa ke Sidoarjo, nanti insya Allah saya kabarin jenengan.
Iya. Saya insya Allah bisa mampir ke sana nanti. Ya mungkin sekedar sharing-sharing, kita ngopi-ngopi bareng, kita nge-es bareng, mungkin jadi seperti itu. Nggih. Siap. Nggih. Kami ada Jadi 2 kok itu. Mas di Surabaya dan Sidoarjo. Masya Allah, alhamdulillah. Ini saya jawab dulu terkait pertanyaan Mas Gema. Menyukai fotografi sejak kapan dan mengikuti kelas ini? Apakah Bang Jul? Oke, siap. Kalau di fotografi sebenarnya untuk Mas Gema harus tertarik gitu. Karena di fotografi itu kita nanti bisa belajar banyak. Kita belajar banyak. Apakah ketika kita hanya bisa duduk di kursi roda, apakah bisa berkarya? Sangat bisa. Sangat bisa. Nah, saya pernah mengadakan seminar fotografi Bu di di Bali Bu, dan itu memang pesertanya itu difabel semua. Dan alhamdulillah dari teman-teman autis, teman-teman ketika saya kasih pelajaran satu persatu bagaimana, bukan masalah teknis sebenarnya, masalah adaptasi, bagaimana caranya mereka bisa menggenggam, mereka bisa dikasih kepercayaan untuk kamu bisa motret, itu Masya Allah luar biasa banget gitu loh Bu. Apalagi ketika dia bisa menghasilkan sebuah foto yang bisa dicetak, dia dipasang, kemudian itu menjadi kebanggaan sendiri buat teman-teman. Jadi gitu. Ya insya Allah lah nanti kita nanti bisa Bu, insya Allah ketika saya bisa ke Sidoarjo, kita motret bareng, kemudian kita sharing bareng, kita bisa buat pameran bareng-bareng mungkin ya Bu di sekolah gitu ya. Iya. Jadi kami pernah mengadakan lomba foto juga Mas barusan. Wow. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Monggo Bu, nggak apa Bu, saya diikut sertakan nggak apa-apa Bu, dengan senang hati Bu. Oke, terima kasih. Insya Allah. Nggih. Mas, kalian mau tanya, ini ada anak kami. Ini anaknya autis umur 20. Dia tuh fotonya bukan memfotonya yang dia suka, tapi suara bunyi ceklek-cekleknya yang dia suka karena autis ya. Jadi stimming, jadi menstimulasi dirinya sendiri. Jadi itu bagaimana mengalihkannya ya? Mengalihkannya. Nanti deh Bu, yang mungkin saya juga harus tahu orangnya dulu nanti bagaimana caranya adaptasi, karena kalau saya nggak ketemu sama beliaunya itu kadang susah untuk Bu, menyatukan chemistry-nya itu loh Bu, jadi gitu. Siap. Jadi gitu. Lanjut Mbak. Monggo. Dari Mbak Nandita, saya Nandita. Bang Zul, bagaimana cara membuat foto menjadi terlihat seperti hidup? Iya. Banyak sebenarnya cara membuat foto kita menjadi seperti hidup. Salah satunya adalah kita harus mengkonsep foto tersebut. Jadi gitu. Jadi ada salah satu aliran di fotografi, genre di fotografi itu namanya human interest, potret masyarakat. Nah, kalau kita pengen membuat potret masyarakat yang benar-benar hidup, maka konsep dari foto tersebut memang harus dibuat senatural mungkin. Jadi seperti suasana desa, ya udah dibuat suasana desa senatural mungkin. Ada gemericiknya air, kemudian ada mungkin kakek-kakek yang lagi makan tela pohon di pagi hari dengan suasana asap. Kalau ngomongin konsep foto kita itu panjang banget dan memang sulit banget, kita harus latihan banget itu. Bahkan sampai sekarang pun Kajul masih latihan banget, karena kalau untuk memotret itu masalah gampang sih sebenarnya. Kita tinggal pencet shutter, kita tahu pengaturan tentang segitiga exposure, kita tahu tentang masuknya cahaya seberapa, keluar cahaya seberapa, kita udah bisa motret. Tapi permasalahannya apakah kita bisa mengkonsep sebuah foto, itu yang paling terpenting. Maka kita harus lebih belajar untuk membuat konsep foto hingga menjadi foto itu menjadi foto hidup. Jadi gitu. Pak, yang disebut konsep fotografi itu apa ya Pak? Konsep kita memfoto itu apa maksudnya? Iya, jadi konsep fotografi itu contohnya Ibu pengen mengambil pedesaan gitu ya Bu. Temanya itu pedesaan gitu ya Bu. Ya. Nah, temanya pedesaan. Nah, di pedesaan itu ada apa aja yang sekiranya yang ingin digarisbawahi, yang ingin diambil di pedesaan itu Bu, gitu. Jadi contohnya di pedesaan itu saya pengen ngambil ibu-ibu yang lagi bertani gitu ya Bu. Gitu kan, ibu-ibu yang lagi bertani. Nah, sekiranya foto itu bisa menjadi bagus seperti apa sih? Ya dibuat ibu-ibu itu motretnya itu di tengah sawah,
background-nya itu nanti harus ada gunungnya. Jadi kita harus tahu Bu tentang setting tempat gitu kan, tentang setting cahaya, kemudian tentang setting baju, tentang setting bagaimana caranya nanti menata ekspresi. Nah, itu adalah sebagian dari konsep fotografi. Jadi gitu. Ya, lanjut Mbak Vina. Dari Mbak Kartika Cahyani, saya tidak punya prop untuk artificial lighting. Biasanya pakai natural light. Nah, kalau pas malam outdoor agak susah fotonya. Apakah ada tips, Bang? Tips untuk natural outdoor di malam hari, salah satu trik yang paling bagus itu ketika kita motret malam hari, terus kita menggunakan tripod. Jadi tripod itu sebagai alat bantu kita untuk memotret di malam hari. Kenapa kita harus menggunakan tripod? Karena ketika malam hari kita motretnya, kita harus menggunakan speed yang agak rendah agar cahaya-cahaya di sekitar itu, ambient light-nya atau cahaya sekitar itu bisa masuk melalui lubang lensa. Nah, kenapa kita tidak menggunakan shutter cepat, kecepatan shutter? Kalau kita menggunakan kecepatan shutter, fotonya akan menjadi gelap, jadi gitu. Nah, makanya diperlukan kita itu tadi itu belajar tentang dasar fotografi yang meliputi shutter, yang meliputi diafragma, kemudian yang meliputi ISO. Nah, 3 komponen ini penting banget untuk kita pelajari gitu. Kalau kita pengen serius di bidang fotografi. Mbak Vina masih ada itu? Dari Mbak Vina, dari Budwi Retno Yuliarti Pak. Senangnya pakai HP, apakah bisa jadi foto yang bagus? Sangat bisa, Bu. Karena kan melihat HP-HP sekarang kan banyak fitur-fitur ya, Bu. Seperti fitur landscape juga, seperti fitur malam hari. Terus kemudian megapikselnya juga lumayan gede-gede banget kan kalau untuk foto kamera HP yang sekarang. Ditambah lagi dengan sekarang sudah ada efek blur. Jadi di HP sekarang kan sudah ada 3 kamera, 2 kamera. Nah, kita bisa manfaatkan itu menjadi sebuah fotografi profesional. Jadi gitu, Bu. Dan banyak juga, Bu, teman-teman saya motret food, motret makanan itu sekarang udah jarang banget menggunakan kamera. Kalau sekedar untuk diupload di sosial media, mereka motretnya lebih menggunakan HP. Jadi gitu. Karena lebih simpel dan kita bisa cepat upload. Ada lagi Mbak, ini dari Lukman, Mbak Vina. Adakah tempat impian yang ingin Bang Zul kunjungi untuk mengabadikan momen foto? Bagaimana menentukan latar di tempat outdoor yang bagus untuk difoto? Ya, sebenarnya tempat impian itu yang pengen saya kunjungi itu di Raja Ampat. Karena Raja Ampat itu keren dan Kak Jul masih belum kesana sih, belum pernah kesana. Tapi kalau ke wilayah-wilayah lain, alhamdulillah udah sih gitu. Ya semoga aja bisa berkunjung ke sana lah. Ini Mbak Vina, Mbak Kartika Cahyani, Mbak Vina. Mana? Yang terakhir. Yang terakhir ini loh. Iya. Maaf, banyak tanya. Kalau untuk style foto itu apakah bebas batas atau ada batas tertentu agar hasil foto menarik? Ya, sebenarnya ada rumusnya sih untuk setting sebuah foto. Tapi yang paling terpenting adalah ketika kita moto, kita juga harus punya pandangan. Kita harus punya, nanti foto ini mau dibuat seperti apa ya? Kita harus tahu seperti itu dulu. Nah, ketika kita tahu itu dulu, maka kita settingannya itu bakalan mengikuti keinginan kita itu. Nah, foto itu kan ada 2 sebenarnya. Foto yang tajam semua dan foto yang sedikit ruang tajamnya gitu. Jadi kalau foto yang ruang tajamnya sedikit itu
Foto yang hanya terfokus pada objeknya saja, terus background-nya blur gitu. Nah, kemudian ada foto yang tajam semua, seperti foto-foto landscape, foto-foto pemandangan itu tajam semua gitu. Nah, itu cara settingnya itu beda-beda. Nah, setting-settingan tersebut itu juga bakalan mempengaruhi hasil dari karya yang kita paparkan itu. Jadi gitu. Oke. Ya, Mbak Vina ada pertanyaan lagi, coba dari Mbak. Wiratno Yuliarti. Tanya lagi Bang Zul, cara menjual foto bagaimana ya? Saya suka dengar foto teman terjual, melalui apakah menjualnya? Ya, seperti sudah dibahas tadi di atas, banyak juga yang memanfaatkan Shutterstock gitu kan, juga bisa memanfaatkan sosial media. Kalau saya lebih memanfaatkan sosial media sih gitu, karena mungkin kebetulan juga karena saya punya sosial media yang alhamdulillah juga brandingnya lumayan, jadi saya bisa memasarkan melalui sosial media saya itu, jadi gitu. Tapi kalau teman-teman yang pengen memilih Shutterstock atau Flickr juga bisa gitu memanfaatkan website itu untuk penjualan foto, jadi gitu. Tahunya kalau terjual gimana, Pak? Nanti itu ada mentionnya, Bu, gitu. Terus? Ada penawarannya itu nanti ada di pesan nanti gitu, Bu. Ketika foto kita sudah dimasukkan ke ranjang mereka akan menanyakan, atau kalau sudah ada harganya pun juga mereka langsung bayar saja, Bu, gitu. Yang kasih harga siapa, Pak? Biasanya ketika kita upload foto, kita sudah harus dikasih kolom mengisi untuk diisi harga foto tersebut. Jadi gitu, Bu. Dalam jadi dolar. Dalam dolar. Jadi ketika Ibu upload foto tersebut sudah ada kolom foto ini harganya berapa. Jadi karena orang luar negeri itu udah jarang banget ya, Bu, masalah tawar-menawar itu kan beda sama orang Indonesia kan gitu kan ya, Bu. Jadi mereka taunya harganya berapa, cocok dengan harganya, cocok dengan fotonya, udah jadi gitu aja, Bu. Supaya kita memberi harga tidak kemahalan atau kemurahan bagaimana ya? Kalau itu sih sebenarnya nggak ada itu ya, Bu, nggak ada target ya, Bu. Masalah harga itu sesuai dengan keinginan kita masing-masing sih gitu, Bu. Cuman kadang-kadang saya lebih melihat kira-kira foto ini kepentingannya itu untuk apa. Jadi gitu loh, Bu. Jadi kalau kepentingannya itu kayak benar-benar komersil banget gitu. Contohnya saya motret beauty gitu ya, Bu. Saya motret beauty, saya motret wajahnya orang. Kemudian foto itu bakalan dibeli orang untuk kebutuhan salon mereka gitu kan, Bu. Nah, otomatis kan saya juga harus membayar modelnya juga, Bu, karena fotonya laku. Nah, disinilah, Bu, makanya harga fotonya harus saya naikkan gitu. Jadi gitu, Bu. Jadi kita harus lihat dulu sih, Bu, fotonya itu fungsinya untuk apa aja, jadi gitu. Tuh, Bu. Jadi kalau untuk bisnis lebih mahal gitu kayaknya ya? Iya, betul. Biasanya juga ada beberapa kolektor yang menghargai foto kita itu di atas rata-rata, ada juga seperti itu, Bu. Gitu. Kalau menghargai di atas rata-rata berarti apa? Mereka memberi lebih gitu harganya? Iya, Bu. Kalau yang memberi lebih itu biasanya saya temui itu justru di sosial media, karena di sosial media itu kan kita sering banget untuk lebih mengutamakan komunikasi ya, Bu, gitu kan. Jadi mereka tanya foto ini menceritakan tentang apa sih, Mas, gitu kan. Seperti kemarin saya menjual foto itu, kemudian ditanya menceritakan tentang apa sih, tentang ini. Karena dia tahu ceritanya, kemudian karena dia tahu ceritanya, kemudian tahu siapa yang motret, akhirnya ya lebih dihargai sih gitu, jadi gitu. Oke. Lanjut, Mbak. Masih ada waktu, silakan para peserta untuk bertanya. Ya. Kartika Cahyani, sosmed Bang Zul apa saja yang ya namanya? Sosmed Bang Zul itu ada Instagram namanya Bang Zul _ Bang DZOEL _. Kemudian ada Facebooknya itu
Bang Zul dan Twitternya itu Bang Zul _ jadi gitu. Ntar saya tulis aja di sini ya. Ya, oke. IG nah itu udah ditulis sama Ya, Mas Lukman. Oke. Ya, makasih Mas. Ini kayaknya ada pertanyaan belum yang terbaca Mbak Alvina. Ya. Pengalaman paling seru apa sudah ya? Sama cerita dong tentang bagaimana awal menekuni dan fokus pada alam dan fashion. Cerita awal menarik konsumen bagaimana seperti itu Bang Sui. Iya. Tadi sudah saya jawab sih Bu, yang Sudah, menarik ya? konsumen. Iya, sampun. Sudah. Sampun. Dan di paparan tadi sampun juga saya ceritakan bagaimana awalnya saya menggulati fotografi, jadi gitu. Oke. Di paparan awal. Oke. Sayang. Ya, maaf. Ada lagi? Mbak Vina mungkin mau bertanya. Enggak. Mbak Alana, Mas Gema gimana? Mengapa Pak Zul tertarik dengan bidang fotografi? Ya, karena fotografi itu asik ya. Fotografi itu seni sejuta umat gitu kan. Dan fotografi itu kita kayak kalau kita punya pasar itu kita lebih mudah untuk menjual jasa kita, jadi gitu. Dan kita bisa melakukan apapun di fotografi itu gitu. Dan nggak terikat, karena itu terutama itu pekerjaan fotografi itu nggak terikat, itu yang paling terpenting gitu. Bang Zul, saya tuh tertarik tadi kan Bang Zul keluar sebentar terus ngambil headset dan sebagainya, itu sulit setengah mati apalagi pegang itu. Gimana latihannya dulu ya? Dipaksa sih Bu, seperti memegang kamera itu dipaksa banget gitu. Siapa yang memaksa? Saya sendiri sih Bu, karena kan bagaimanapun caranya, bagaimanapun alasannya, kita tidak bakalan sampai nanti bersama orang-orang tercinta. Kita bakalan nanti hidup sendiri Bu, jadi gitu. Itu dulu konsep saya, pemikiran saya ketika saya SD. Suatu saat itu saya SD itu sudah mulai berpikir keras banget gitu Bu. Suatu saat saya bakalan hidup sendiri. Suatu saat orang-orang tercinta di sekeliling kita pasti meninggalkan kita. PR terbesarnya hari ini adalah apakah saya bisa mandiri. Ya, dari situlah Bu kemudian saya berusaha untuk mandiri. Jadi dari sini Bu mulai motret, mulai editing, mulai reparasi PC, nyapu, cuci baju, masak itu saya lakukan sendiri Bu. Melihat karena orang tua saya kan, ibu saya kan sudah meninggal dunia Bu. Gitu. Sesuai dengan prediksi saya dulu ketika SD. Orang tua saya tercinta, ibu saya itu sudah meninggal dan bapak saya sudah menikah lagi. Dan saya di rumah itu sendiri Bu, gitu. Jadi ketika webinar seperti ini, webinarnya jam berapa, saya harus sesuaikan dengan kapan saya harus masak, kemudian kapan saya harus bersih-bersih rumah, kapan saya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi gitu Bu. Jadi seperti itu. Itu ada apa Pak kok berpikiran seperti itu? Buat saya itu wajib ya Bu, karena kita tidak bisa Bu hidup kita bergantung terus kepada orang lain. Meskipun saya difabel, bagaimana caranya harus saya mandiri. Wajib saya harus mandiri Bu gitu. Saya sudah cukup banget untuk menyusahkan orang lain Bu, ketika mungkin dulu saya masih kecil gitu kan Bu. Ketika saya tidak bisa makan sendiri, itu saya sudah cukup banget untuk menyusahkan orang lain. Dan sekarang ini fokus saya bukan justru untuk menyusahkan orang lain, tapi fokus saya adalah bagaimana caranya bisa memudahkan orang lain, walaupun saya difabel, jadi gitu. Oke. Bu Siwi atau Mbak Diamira ada pertanyaan? Ini teman-teman saya. Enggak ada Dokter Sawitri, sampun ikut dengarkan. Mbak Mira, Mas Aji. Iya. Apa? Iya. Cita-citanya apa Mas berarti? Saya tuh nggak punya cita-cita sih Bu.
dulu cita-cita saya itu pengen jadi tentara, pengen jadi ini. Tapi ketika tahu bahwa tentara itu harus punya fisik sempurna, maka nggak jadi Bu gitu. Saya cuman fokus buat memuliakan orang tua saya saja sih Bu gitu. Cuman itu sih Bu. Tapi katanya kan pernah itu ya, pernah mau bunuh diri, saya baca itu ya, walaupun Iya. saat ini. Iya, betul Bu. Dulu SD sih Bu gitu. Ya karena mungkin tadi itu banyak orang-orang yang tidak mensupport saya gitu. Makanya ketika ada lembaga mungkin atau orang tua perseorangan yang bisa mensupport difabel itu saya senang banget gitu kan. Karena dulu itu saya khususnya itu seperti dihakimi sama masyarakat sendiri gitu loh Bu. Yang kemudian anaknya itu karena ini dulu, karena pas hamil gini. Jadi orang tua saya itu seperti begitukan sama masyarakat, akhirnya yang dilakukan oleh orang tua saya adalah mendiskriminasi saya. Nah disitulah kemudian titik titik saya harus terjatuh, jadi gitu Bu. Oke. Iya. Mbak, makasih. Ya. Mbak Vina, ada yang tanya Mbak Vina. Ya, Mas Habibie. Oh, kemana ini? Mana sih? Mas Habibie pengen tanya itu kok nggak diperhatikan kayaknya. Ibu. Halo ya, Ibu. Iya. Ya. Boleh izin 2 pertanyaan lagi enggak? Saya sekalian jemput soalnya Bu. Oke. Ya. Nggih. Atau mau tutup? Itu gimana? Boleh Bu 2 pertanyaan lagi kemudian nanti closing dari saya gitu. Kapan Bang Zul tertarik dengan fotografi? Siapakah yang menginspirasi dalam hidup Bang Zul? Iya. Pertama kali tertarik pada fotografi itu ketika masuk dan bekerja sebagai tukang foto KTP. Kalau siapa yang menginspirasi untuk menjadi seorang fotografer, itu hampir nggak ada sih gitu. Kalau untuk menginspirasi menjadi seperti sekarang ini, menjadi seseorang yang tegar tetap orang tua gitu. Karena orang tua itu bagaimanapun alasannya, orang tua adalah figur yang paling berpengaruh. Harta yang paling berharga itu adalah orang tua gitu. Dan sekarang Kak Jul hanya punya orang tua satu dan insya Allah bakalan Kak Jul rawat, insya Allah bakalan Kak Jul nafkahi, jadi gitu, insya Allah. Amin. Ya, mau penutup Mbak? Mbak. Sudah terbaca semua pertanyaan dan terjawab. Silahkan dilanjut. Terima kasih Pak Zul. Silahkan Mbak Hani untuk menutup acaranya. Atau Bang Zul mau memberikan acara. Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih atas partisipasinya di acara webinar ini. Terima kasih Pak Zul atas ilmu fotografi, atas Yayasan Peduli Kasih ABK. Kami memohon maaf atas kata-kata atau kendala teknis kami yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita hari ini dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu di webinar Akademi Disability yang akan datang. Kami Hani dan Mbak Vina selaku moderator izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur suwun. Izin live dulu ya Bu. Matur suwun. Terima kasih buat teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Sehat-sehat terus. Insya Allah saya bakalan berkunjung ke sana Bu. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.